Wow, 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 heboh sekali dan viral. Anak Papua mabuk, palang mobil, pegang alat tajam, rusakin mobil. Hei, itu bukan kau punya mobil. Untuk apa kau minta uang di situ? Jadi berita tersebut itu sedang viral saat ini semua media sosial, baik dari IG, YouTube, kemudian media-media nasional juga. Dan pria tersebut dalam kondisi miras atau mabuk. Di sini saya bahas, tetapi videonya seperti ini. Jadi sahabat semua di Suara Wito di media YouTube ini telah membuat dan membahas seputar dengan informasi, edukasi, dan inspirasi. Tetapi sebelumnya biar saya lebih lagi semangat untuk menyampaikan informasi atau edukasi atau inspirasi, teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak, bahkan teman-teman juga jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk buat video. Oke, baik teman-teman, sebelum saya membahas, kita nonton video pendek yang anak Papua tersebut kondisi dalam miras, di tangan membawa alat tajam dan merusak mobil. Terjadinya di Bandung, teman-teman bisa nonton. Enggak. Astagfirullah. Enggak. Oke, teman-teman tersebut terkait dengan informasi yang viral ini, anak muda yang sedang palang di lampu merah ini, informasi tersebut itu diviralkan oleh akun IG ya, atas nama Satya Ice, dan informasi tersebut secepatnya beredar, dan informasi tersebut juga ditanggapi oleh Polres yang terdekat seperti ini, Polres Lengkong di Bandung. Nah, ini komentar dari Polres. Dan pastinya pelaku tersebut itu sudah ditangkap, dan di dalamnya prosesnya seperti apa nanti kita akan ikuti lagi. Tetapi peristiwa ini terjadi setelah saya membaca beberapa berita, kemudian saya juga nonton video-video, ada 2 video yang diposting oleh IG dan saudara pemiliknya, namanya adalah Setia ST. Di situ kemudian di dalamnya juga saya sempat banyak menemukan komentar-komentar, tetapi dalam komentar sebentar saya akan jelaskan. Tetapi informasi media nasional yang sudah posting itu ada beberapa media yang sudah tulis judulnya tentang viral aksi seorang pria palang hingga rusak mobil di persimpangan jalan ya, di lampu merah Telaga Bodas, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Jadi peristiwa tersebut terjadi di Bandung, dan si ibu ini, Ibu Satya, itu menjelaskan kronologinya, dan dia sempat sampaikan bahwa kerugian ada 2, yaitu yang pertama adalah kerugian tentang mobilnya, karena mobil itu bukan miliknya tapi dari orang lain, disewa atau pinjam, tetapi mobilnya ada rusak sedikit di samping. Kemudian hal yang kedua ini terkait dengan trauma yang dialami oleh anaknya sambil menangis, dan sampai saat ini masih trauma seperti itu. Dan ibu tersebut juga sudah menyampaikan bahwa pelaku ini bukan semua atas nama semua mahasiswa Papua yang luar Papua, juga bukan juga atas nama semua orang Papua, tetapi disebutkan pelakunya. Dan ini juga pemikiran yang sangat baik, dan terkait ini saya sangat setuju, karena yang dilakukan adalah pelaku hanya 1 orang dan atas nama 1 orang. Bukan, kita tidak bisa pukul untuk semua mahasiswa, atau bukan kita juga pukul untuk semua orang Papua, tetapi perilakunya 1. Tetapi setelah saya membaca komentar-komentar dari video tersebut, itu ada kepolisiannya, Polres terdekat yaitu Polres Lengkong, itu telah menanggapi video tersebut dan telah seperti ini ya, dia telah ucapkan terima kasih, dan secepatnya mereka turun di tempat ya, di lampu merah di situ, lalu mereka pastinya tangkap dan pelaku sudah masuk di kantor. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini teman-teman, saya bahas tentang komentar-komentar.
Nah, ini komentar pertama, yaitu udah pulang orang Papua di Jawa ke Papua dan pulang dari Jawa yang ke Papua. Artinya pertukarannya dari Jawa, orang Papua pulang ke Papua, dari Papua pulang ke Jawa. Seperti itu, ada salah satu yang komentar. Kemudian yang kedua, harusnya kota orang itu baik-baik saja, respon bukan cari masalah. Artinya orang yang datang di Bandung itu sebenarnya itu baik-baik saja, tinggal, kuliah, dan lain-lain seperti itu. Tidak buat masalah-masalah, seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian ada netizen, salah satu yang menanggapi juga, mereka datang ke sini melalui apa dan izin siapa? Perlu izin sih dan tinggal di kota orang. Atau gimana sih, pernah diadang orang, kayak gimana alasannya? Motor enggak, padahal motornya butuh juga. Artinya siapa yang diizinkan ke sini? Nah, seperti itu. Nah, istilahnya seperti itu. Untuk apa ke sini? Kemudian selanjutnya ada salah satu netizen juga ada tanggapi balik ke Papua. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya juga asliku lawan Tongber, ambil contoh warga kota Makassar terhadap pendatang. Artinya Makassar ini juga kan ada mahasiswa Papua sering melakukan aksi. Aksinya itu sebenarnya itu menyampaikan pendapat tentang kejadian-kejadian di tanah Papua. Tetapi sudah warga dan orang-orang setempat atau kepolisian menganggap bahwa peristiwa itu peristiwa yang kurang baik. Tetapi kalau kita gali ke dalam, melihat ke dalam, itu sebenarnya itu negara ini negara demokrasi, jadi perlu untuk berbicara baik, menyampaikan pendapat di muka umum, kan kewajiban seperti itu. Kemudian ada salah satu netizen juga sempat tanggapi ya, kayak lagi ini kebun binatang, mending di sana pada bisa atur monyetnya juga. Nah, ini sudah masuk pada rasis ya. Kemudian kita lanjut lagi, ada salah satu netizen juga sempat balas komentar ya, kalian yang bersangkutan balik pulang ke Papua sudah, kasihan kalian bikin begini, kita yang tidak tahu apa-apa juga kena. Itu artinya ada salah satu mungkin orang Papua sendiri atau mahasiswa, dia menegaskan pesan bahwa salah satu atau dua orang yang melakukan, kita semua kena. Lebih bagus yang melakukan seperti ini balik ke Papua, seperti itu. Kemudian ada yang lapor ke kepolisian ya, kepolisian secepatnya tangani masalah ini. Tetapi sebelumnya polisi kepolisian juga sudah menanggapi. Kemudian ada salah satu netizen yang sampaikan harus ditindakan tegas supaya tidak membesar kompil tersebut. Teman-teman Papua banyak yang baik, tapi kalau oknum-oknum dibiarkan malah memperburuk citra. Jadi hanya ini netizen ini disampaikan untuk kita semua orang Papua sebenarnya semua baik, tetapi satu dua orang ini yang membuat masalah semakin besar. Nah, ada yang sudah sampaikan bahwa informasi tersebut sudah lapor ke media-media nasional dan sudah lapor ke netizen. Artinya seperti begini kan sudah pastinya viral ya di semua media sosial. Ada salah satu juga tanggapi, saya sebagai orang Papua sangat malu dengan perilaku oknum yang membuat onar seperti ini. Artinya ini orang Papua sendiri melihat video tersebut dan merasa malu. Kemudian ada salah satu netizen juga sempat tanggapi, sampah begini usir aja dari Bandung. Ya, sampah seperti begini harus usir dari Bandung. Kemudian ada salah satu netizen juga sempat tanggapi, tolong dikembalikan ke tempat asal mereka. Kawan ini sangat mengganggu warga Bandung. Kemudian ada salah satu netizen juga sempat tanggapi, kakak, hati-hati ya, mereka di kampung orang emangnya pada berani. Di Makassar sudah sering banget bikin kekacauan, bahkan sampai TNI Polri turun tangan ngamen melakukan mereka. Dan mereka berani loh melakukan aparat pun. Gak jelas motifnya mereka biar apa, penyebar di seluruh Indonesia dan bikin kacau tanah kampungnya. Nah, ini salah satu netizen yang tanggapi. Kemudian ada salah satu netizen juga, harus dibalik ke kota asalnya. Dia numpang cari makan di kota Bandung malah bikin rusuh. Kemudian ada salah satu netizen juga tanggapi, kamu stop merantau untuk bikin malu nama Papua. Bikin malu sudah. Nah, itu. Jadi terkait dengan
poin-poin yang disampaikan oleh netizen sendiri maupun berita yang viral maupun pandangan warga terkait seperti ini. Jadi di sini saya mau sampaikan beberapa pesan bagi anak Papua. Jadi anak Papua yang sudah merantau dari tanah Papua sudah keluar, tujuan kita ke sini untuk apa? Poin pertama kuliah ya, kuliah dan sekolah, karena ada kita SD SMP. Tapi apa-apa yang kita harus lakukan ya, kita belajar serius, pahami ilmunya, apa jurusan yang kita belajar, seperti itu. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan bagi warga setempat, apalagi seperti tindakan untuk merusak mobil orang, atau pegang alat tajam, atau meminta-minta uang. Seperti itu. Kita datang tuh bukan tujuannya itu. Kalau ada teman-teman yang ingin melakukan seperti ini, lebih baik pulang ke Papua, karena kita harus menjaga nama baik atas nama mahasiswa Papua. Karena disebut mahasiswa Papua adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan untuk mendapatkan cita-cita harapan kita masing-masing. Seperti itu. Jadi teman-teman yang sering miras atau minum, lebih bagus stop ya. Dan di sini saya sampaikan kepada keamanan negara, yaitu polisi atau lain-lain, mungkin tindakan-tindakan seperti ini kalau sudah terjadi lebih bagus diselesaikan dengan pihak yang kewajiban, pihak berwajib saja, agar untuk kedepannya tidak terjadi seperti itu. Dan saya pesan juga kepada mahasiswa Papua, jangan sekali-kali merusak warga punya barang, warga punya mobil, atau warga punya tempat, atau warga punya apa-apa. Tetapi kita datang tujuannya untuk belajar, jadi berusaha untuk bagaimana mendapatkan ilmu di kampus, bagaimana mendapatkan pengalaman, bagaimana mendapatkan ilmu dari warga setempat. Dan sebagai mahasiswa harus memberikan nilai terbaik bagi warga yang ada. Dan kami datang bukan tujuannya untuk merusak, tetapi kami datang tujuannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan lebih bagus lagi, sebagai mahasiswa harus menyampaikan kondisi dan situasi yang terjadi di tanah Papua, dari sisi keamanan yang ada di sana, kemudian ada banyak orang yang pengungsi di hutan, kemudian ada yang pengambilan tanah, perusahaan hutan. Nah, mahasiswa sekarang itu kan berbicara tentang itu, bukan kita juga merusak citra diri mahasiswa Papua, lalu ada 1-2 orang yang melakukan miras di jalan. Nah, ini kan negara Indonesia, lebih khususnya luar dari tanah Papua ini, jaringan internetnya bagus. Jadi salah sedikit atau apapun yang kita melakukan langsung viral. Tidak seperti kita di tanah Papua. Banyak masalah, kejahatan, kemudian pelanggaran HAM dan lain-lain terjadi, tetapi semua ditutupi. Nah, itu tidak seperti itu. Di sini ini bebas, sedikit saja kita salah kata atau salah tindakan seperti itu langsung viral seperti itu. Jadi saya sampaikan, saya sebagai mahasiswa sejauh Bali sampaikan bahwa mahasiswa turun kuliah dengan baik, belajar dengan baik, bila perlu menyampaikan kondisi dan situasi di tanah Papua, bila perlu mendapatkan pengetahuan dan ilmu dari orang lain. Nah, itu paling penting seperti itu. Dan saya atas nama mahasiswa menyampaikan mohon maaf telah terjadi seperti ini, dan pihak keluarga korban dan untuk pelakunya ya berlaku sesuai aturan yang ada seperti itu. Dan saya pesan terakhir sesuai dengan korban yang sampaikan, yang melakukan adalah hanya 1 orang, tidak semua pelajar dan mahasiswa, hanya 1 orang yang melakukan atas nama individu tersebut. Dan warga atau netizen jangan memandang bahwa semua pelajar dan mahasiswa seperti itu. Kami yang banyak dari 99% itu tidak miras. Tidak merusak seperti ini. Mahasiswa asli, mahasiswa murni, mereka datang dengan menjunjung tinggi nilai dan budaya mereka, menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka. Seperti itu. Yang melakukan hanya 1-2 orang. Nah, seperti itu. Dan kita juga bisa berpikir bahwa misalnya Bandung ada 1 orang yang melakukan, kita tidak bisa berpikir bahwa semua orang Bandung yang melakukan, tidak, tapi perilaku satu itu. Dan sangat setuju sekali pihak korban telah menyampaikan seperti itu. Mungkin terkait dengan video tersebut cukup sekian. Seperti itu, salam.